Yesu haube fanuno wa ebu wademu heu visawa matuna paatule nilaume heso ayasa matere silu ambe faabele me kugeha sangu ubasamaha. Mari kita menenangkan hati dan pikiran kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan yang kita renungkan terambil dari kitab 1 Petrus pasal 5 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-11. Beginilah firman Tuhan. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, seorang pendeta yang bernama Dale Kurtz tertawa terbahak-bahak ketika ia sedang melihat seekor tupai yang sedang frustasi karena mencoba memanjat tiang besi penyangga tempat makanan burung. Tupai itu berulang kali berhasil memanjat hingga tengah tiang, tetapi kemudian perlahan-lahan merosot ke bawah. Ketika menceritakan kejadian itu, Kurtz menulis, tupai itu tidak tahu bahwa saya telah melumasi tiang tersebut. Kurtz selalu mengungkapkan bahwa melumasi tiang adalah salah satu taktik iblis untuk merintangi orang Kristen dalam pendakian rohani mereka. Pelumas yang sering digunakannya adalah perasaan bangga, puas diri, dan mampu berdiri sendiri. Bayangkan, iblis pasti tertawa terbahak-bahak mengamati kita. Dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 5 sampai 11 ini adalah merupakan nasihat Petrus kepada pendengarnya agar hidup dengan kerendahan hati dan menjauhi sikap congkak. Congkak dalam pengertiannya adalah tinggi hati, sombong, pongah, dan angkuh. Orang yang congkak selalu mau meninggikan diri sendiri dan menganggap diri sendiri lebih baik atau lebih mulia dari orang lain. Dan jelas tindakan congkak ini tidak disukai oleh Tuhan. Untuk itu di dalam ayat 5c berkata, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Kenapa Allah menentang orang yang congkak?
Karena kecongkakan, sombong, tinggi hati membuat kita melupakan kuasa Tuhan dan terkesan sanggup hidup tanpa Allah. Untuk itu dalam nats ini Petrus menasihatkan, yang pertama, agar orang-orang muda tunduk kepada orang-orang tua. Mengapa ia menunjukkan peringatan itu kepada orang muda? Karena orang muda cenderung menyombongkan diri. Banyak orang muda merasa lebih pintar, lebih canggih, lebih modern, dan tahu pasti apakah yang terbaik. Tetapi di sini ia katakan untuk tunduk, artinya mau menghargai, mau menerima, mau mendengarkan nasihat dari orang tua. Yang kedua, saling merendahkan diri. Artinya bahwa di dalam kebersamaan kita dengan sesama, adanya sikap saling menghargai, menghormati, rela mengesampingkan kepentingan diri sendiri, dan mau menempatkan orang lain di tempat yang lebih utama. Seperti dikatakan dalam Filipi pasal 2 ayat 3b sampai 4. Hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Allah mengasihani orang yang rendah hati. Sebabnya di dalam Amsal pasal 22 ayat 4 berkata, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Yang ketiga, mendekatkan diri kepada Tuhan. Sebab iblis adalah lawan kita. Ia tidak mau manusia tunduk dan merendahkan diri di hadapan Allah. Ia seperti singa yang mengaum-ngaum, yang berjalan mencari setiap orang yang dapat ditelannya. Ia bisa menggunakan kesukaran, penderitaan, bahkan kesuksesan untuk mengajak manusia melupakan Tuhan dan memberontak kepadanya. Untuk itu kita lawan iblis dengan iman yang teguh. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kita. Dia adalah sumber kasih karunia yang memperlengkapi, menguatkan, meneguhkan, dan yang memperkokoh kita. Untuk itu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada banyak yang merintangi pertumbuhan kedewasaan rohani kita, yang salah satunya adalah kecongkakan, rasa bangga, puas diri, dan mampu berdiri sendiri. Dan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus mengikuti kehendak Tuhan agar kita menjadi semakin dewasa secara rohani dengan cara bersikap rendah hati, tunduk kepada orang tua, terlebih tunduk terhadap pemeliharaan Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami renungkan pada saat ini. Anugerahkanlah kepada kami sikap mau rendah hati, tunduk kepada orang tua, terlebih tunduk atas pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Jauhkanlah kepada kami hati yang congkak, kesombongan, karena kami tahu itu tidak berkenan di hadapan-Mu. Tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat melakukan firman-Mu ini dalam hidup kami. Amin.